Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Saya berdoa hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Renungan hari ini diberi judul Tubuh yang Kudus. Mari sama-sama kita buka dari Roma 12 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Kalau kemarin kita belajar mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, maka renungan hari ini mengingatkan kita untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus. Nah, apa itu arti kekudusan? Kalau kita berbicara tentang kekudusan, mungkin sebagian orang akan berpikir, aduh itu sesuatu yang sulit, sesuatu yang tidak bisa kita capai kalau selama kita tinggal di dunia ini, sesuatu yang mustahil, hanya Allah saja yang kudus. Namun kenyataannya tidak demikian Bapak Ibu Saudara. Mari kita belajar dari apa itu arti kata kudus. Dalam bahasa Ibrani, kados atau kadosi artinya terpisah atau dipisahkan. Dan kalau dari bahasa Yunani kita temukan kata kudus itu hagios, yang artinya adalah murni dan suci. Nah, dari dua pengertian ini kita bisa melihat bahwa kata kudus mengandung pengertian sesuatu yang murni, sesuatu yang suci, karena dipisahkan, karena terpisah dari dunia ini. Terpisah dari dunia ini bukan berarti kita harus meninggalkan dunia ini kemudian pergi ke planet lain, atau kita meninggalkan dunia ini dengan pengertian kita meninggal. Bukan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Tetapi pengertian terpisahkan itu artinya kita hidup kudus, tidak mengikuti gaya-gaya dunia, terpisah dari gaya-gaya dunia, terpisah dari kehidupan di dunia ini. Kita keluar dari kebiasaan-kebiasaan dunia, memisahkan diri. Kita tahu beberapa tokoh di dalam Alkitab seperti Musa, Nuh, Ayub, bahkan Paulus, bahkan Tuhan Yesus sendiri sering diberi julukan sebagai orang-orang yang kudus. Kenapa? Karena dalam kehidupannya, di masanya, mereka memisahkan diri dari kebiasaan orang-orang dunia yang ada di zamannya. Kita ingat juga kalau Allah memerintahkan kita untuk hidup kudus, Allah menghendaki kita mempersembahkan tubuh kita yang kudus. Saya percaya Dia juga yang akan memampukan kita untuk mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang kudus. Lebih jelas lagi Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat di dalam Roma 6 ayat 13. Dalam Roma 6 ayat 13 dikatakan, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan ayat ini, ada 3 kata serahkanlah. Menyerahkanlah, serahkanlah. Menyerahkan, jangan menyerahkan tubuhmu kepada dosa, perbuatan-perbuatan dosa. Tetapi serahkanlah kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulunya mati, yang dahulunya hidup di dalam dosa, kemudian berpindah kepada terangnya Allah, dan menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Jadi lewat ayat ini Bapak Ibu Saudara dikasih, kita diingatkan untuk bisa hidup kudus bukan dari usaha kita. Manusia boleh berusaha, manusia boleh berbuat kebaikan supaya hidupnya dibenarkan, supaya menjadi orang yang katanya kudus.
tetapi usaha manusia tidak membawa orang kepada kekudusan. Yang membawa kekudusan adalah pada saat kita mempersembahkan hidup kita kepada Allah, menyerahkan seluruh hidup kita kepada Allah untuk dipakai menjadi senjata kebenarannya Tuhan. Maka Dia Allah yang adalah kudus. Dikatakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 16, kuduslah kamu sebab aku kudus, kata Tuhan. Maka Allah yang kudus itu, Dia akan menguduskan hidupmu dan akan dipakai untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, serahkanlah seluruh kehidupanmu kepada Allah agar dikuduskan dan dipakai untuk melakukan kehendak Allah. Selamat beraktivitas dan terus menjaga hidupmu menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.